Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian Adabul Mufrad, ya, kitab Adabul Mufrad. Hadis nomor 724 725. An Ausat ibni Ismail qala sami'tu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wasalam qala qama an-nabi alaihi salatu wasalam amma awwala maqami hadha summa baka Abu Bakar summa qala alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannati wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujur wa huma fin nar wa as'alullaha al mu'afah fa innahu lam yu'ta ba'dal yaqini khairum minal mu'afah wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ini hadis ini himpun beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Beliau berpesan bahwa hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu adalah pangkal dari segala akhlak, dan jujur itu membawa kita kepada surga, ya. Kalau orang jujur itu akhlak lainnya akan baik semua, dan akhlak baik semua itu membawa kita kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal fujur, jauhi dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan-keburukan itu membawa kita kepada neraka. Orang kalau sudah jujur, bahasa Arabnya sorohah, ya. Sorohah itu jujur. Dalam pepatah Arab, sorohah rohah. Orang kalau jujur tenang hidupnya. Orang kalau jujur tenang hidupnya. Tapi kalau tidak jujur, dusta, dia akan selalu menutupi kedustaan-kedustaannya. Sekali orang berdusta, dia akan menutupi kedustaannya terus saja. Akhirnya satu dusta menghasilkan puluhan dusta. Orang kalau berdusta, dia akan berusaha menutupi kedustaannya, ya, sampai akhirnya dia berbuat banyak kedustaan untuk menutupi satu dusta. Berbeda dengan kejujuran. Dalam kejujuran ada ketenangan, dalam kejujuran ada kebahagiaan, dalam kejujuran ada kenyamanan, ya. Alaikum bisidqi. Ada hadis mengingatkan kita bahwa nanti di akhir zaman nyari orang jujur itu susah. Sampai orang itu kalau mencari orang jujur berkeliling kampung, ke kampung-kampung, dikatakan, ada nggak orang yang bisa saya percaya di sini? Dikatakan padanya, oh maaf, di sini mah sudah tidak ada yang dipercaya, kamu datang kampung sebelah. Muter-muter lam yajid aminan, tidak ada orang menemukan orang jujur. Mudah-mudahan zaman itu bukan zaman sekarang. Mudah-mudahan zaman sekarang mesti ada orang-orang jujur yang tidak mau terlena dengan kedustaan. Kemarin kita bercerita bahwa seorang gadis penjual susu, ya, oleh ibunya disuruh mencampur susunya dengan air, ya kan, dioplos. Kata anak tersebut, wahai ibu, maaf, pemimpin kita Umar bin Khattab melarang orang berjualan susu dengan dicampur. Kata ibunya, tidak usah kamu takut, karena pemimpin kita tidak melihat kita mengoplos ini, gitu. Tapi kata anaknya, maaf ibu, walaupun Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat. Maka anak tersebut mempertahankan kejujurannya, mempertahankan amanahnya, menjual susu murni tanpa campuran. Beda kalau jualannya susu campuran, ya. Kalau jual susu murni harus murni, gitu. Sekarang betapa banyak orang jualan madu murni, isinya 90% bukan madu, dan lain sebagainya. Akhirnya si putri ini dinikahkan, ya. Umar mendengar percakapan itu di balik tembok karena sedang sidak, ya, begitu. Makanya ada riwayat ini karena Umar mendengar anak tersebut. Lalu anak tersebut dipanggil, dinikahkan dengan putra beliau namanya Asim bin Umar bin Al-Khattab, dan kemudian kelak melahirkan pemimpin dari keturunan mereka, seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sangat adil, bijaksana, dan
memimpin umat Islam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, sampai orang di zaman itu makmur semua, mendapatkan keberkahan dari pemimpin mereka, ya, dari keadilan pemimpin mereka. Kemudian diperintahkan juga was'alullah al-afiyah. Setelah diperintahkan kita untuk berlaku jujur dan tidak berbuat dusta, kita disuruh meminta kepada Allah kesehatan. Was'alullah al-mu'afa, mintalah kesehatan kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan, ya, setelah keimanan. Artinya nikmat terbesar dari Allah itu yang pertama itu al-yaqin, ya. Fa innahu lam yu'ta ba'dal yaqini khairun mina al-mu'afa. Tidak ada nikmat terbesar setelah keimanan kecuali kesehatan. Jadi kesehatan itu, makanya dalam hadis nikmat yang pertama kali akan Allah hisab itu nikmat kesehatan. Awalu nikmatin yuhasabu alaihal abdu yaumal qiyamah nikmat as-sihah. Kalau ibadah kan nikmat pertama itu sholat yang diperiksa itu kan. Kalau sholatnya bagus, ibadah lain itu bagus semua. Kalau sholatnya sempurna, bagus, apalagi berjamaah, itu yang lain dianggap bagus semua. Tapi kalau sholat tidak sempurna, sholatnya tidak bagus, amal-amal ibadah lain itu dipulangkan lagi, tidak diterima. Fa in wujida kamilatan kubila sayru amali, wa in wujidat naqisatan ruddat sayru amali. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, 5 waktu itu baik, bagus, apalagi berjamaah, Allah terima tuh ibadah-ibadah lain. Tapi kalau sholatnya itu tidak sempurna, ruddat, dibalikin, diuihkan dari sayru amali, seluruh amalnya. Zakatna moal ditampi, sodakohna moal ditampi, puasanya tidak akan diterima, jihadnya tidak akan diterima, dan lain sebagainya tidak akan diterima kalau sholatnya tidak sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah menepati 5 waktu, menepati 5 waktu dengan rukun dan syaratnya, menyempurnakan 5 waktu dengan rukun dan syaratnya. Afdolnya ya berjamaah, karena berjamaah itu kata Rasulullah tanda bahwa orang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, Rasulullah SAW pernah bersabda, ditanya oleh Tuhannya, wahai Muhammad, Allah bertanya pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang dibincangkan oleh malaikat di langit sana? Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Lalu Allah kasih tahu, dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, ini Allah bertanya ke Nabi Muhammad, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dengan bercakap dan berkalam dengan beliau. Itu biasa Allah menanyakan kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, biasa untuk memuliakan mereka. Lalu, wahai Muhammad, tahukah kamu sekarang apa yang sedang dipinjangkan oleh para malaikat di langit sana? Kata Nabi Muhammad, sekarang saya tahu ya Allah. Artinya setelah engkau tahu, kasih tahu, aku tahu. Apa itu? Bahwa orang yang sholat berjamaah di masjid, menyempurnakan wudhu, kemudian berdiam diri di masjid, dalam arti kata ibadah, zikir atau baca Quran semuanya setelah sholat begitu, itu kata Allah Ta'ala, ditimpali pernyataan Nabi SAW itu, kata Allah Ta'ala, man fa'ala dzalika asya khairan wa mata khairan, maka akan dihidupkan dalam keadaan baik dan diwafatkan, dimatikan dalam keadaan baik. Orang yang menjaga wudhu, dalam arti kata betul-betul menyempurnakan, ya, rukun syarat wudhu, kemudian sholatnya berjamaah, kemudian duduk di masjid setelah sholat berjamaah. Nah, 3 ini. Ketika Rasul menyampaikan itu kepada Tuhannya Allah Ta'ala, Allah menimpalinya. Yang melakukan itu akan hidup dengan baik dan mati dalam keadaan baik. Maka para ulama menyimpulkan dengan hadis itu, tanda orang husnul khotimah itu kalau sholatnya di masjid, kalau wudhunya sempurna, kalau kebiasaannya itu adalah senantiasa berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah. Ini motivasi kita supaya kita menjaga sholat kita berkualitas. Karena kalau sholat sendiri malaweng, kemudian tidak khusyuk dan malas-malasan, itu diterimanya tuh kita ragu-ragu gitu. Kalau sholat berjamaah diterimanya itu kolektivitasnya, pasti diterima kalau berjamaah itu, karena kolektif yang diterimanya. Tapi kalau satu persatu kayak jisuk malaweng,
Kadua rakaat teh tilu atau opat teh. Setelah ruku teh ungklek tilu opat teh. Ungklek kan ya. Ungklek kan tilu opat. Sering kita lupa seperti itu. Belum lagi dengan aktivitas sibuk di rumah, belum lagi ada TV, belum lagi ada anak-anak, belum lagi segala macam. Jadi pabaliut. Al-afdol itu fil masjid. Itu menjaga sholat berjamaah di masjid. Yang kedua menjaga wudu. Indikator barometer indikator. Bahkan sholat itu miniatur kehidupan. Sholat itu miniatur kehidupan kita. Bahkan untuk wudu ini saya sering ulang-ulang. Menjaga wudu itu, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu, awalnya baca bismillah, kemudian wudunya sempurna. Sempurna itu ngaruruan sadaya anggota wudu, tidak ada yang tersisa, mata kaki semua terkena air, tidak yang tersisa. Lalu setelah wudu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Allah bukakan 8 pintu surga sekaligus. Min ayyi babin sya'a, dari pintu manapun dia inginkan dipersilahkan. Hadis ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 sampai 56. Barang siapa yang berwudu membaca bismillah, lalu wudunya benar dan menutup dengan syahadat, tapi syahadatnya yang lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu, akan pasti dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyah, 8 pintu surga sekaligus, min ayyi babin sya, dari pintu manapun dia inginkan dipersilahkan. Kita absen pintu surga ada 8. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang sahih, pintu surga ada 8. Yang pertama babu sholat, pintu sholat. Yang kedua pintu sedekah. Yang ketiga pintu jihad. Yang keempat pintu puasa. Yang kelima pintu tawakal. Yang keenam pintu sabar. Yang ketujuh pintu zikir. Yang keempat pintu taubat. Itu pintu surga. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya ada satu lagi, pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, bagi orang yang menjaga wudhu, 8-8-nya dibuka sekaligus. Coba, ini ibadah sederhana, kecil, ringan, tapi dahsyat sekali itu. Dampaknya apa? Hadiahnya itu besar sekali. Sampai 8 pintu dibuka semua. Kita bukan ahli sedekah, kita bukan ahli jihad, kita bukan ahli sholat yang paten ya, yang sunnahnya semua dikerjakan ya kan. Kita bukan ahli taubat, ahli zikir juga tidak banyak zikirnya. Ahli tawakal juga sok muruku sunu ngarumas ya kan. Ahli apa lagi? Ya pokoknya dari 8 itu kita rasa-rasanya belum sempurna menjadi orang yang qualified untuk masuk 8 pintu surga itu. Tapi ada amalan sederhana yang Allah bukakan baginya 8-8-nya pintu surga, yaitu menjaga wudu. Artinya melaksanakan wudu sesempurna mungkin. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu, indal makarih, terutama saat malas wudunya. Tiris, tunduh ya. Sempurnakan wudu, di situ pahalanya besar sekali. Masukkan air ke hidung ketika wudu, itu membuat kita segar. Karena setan itu mangkalnya di hidung gitu, Pak. Coba lihat hadis Bulughul Maram, setan itu mangkalnya di lubang hidung. Kalau dia terkena air, bubar itu setan. Kalau tidak terkena air masih bercokol di sini. Mata kalau kita melihat orang sudah wudu masih ngantuk, eta irungna teu dibasuh. Irungna tidak kena air. Kalau kita lihat orang udah wudu masih ngantuk, huai. Sudah wudu itu. Kemungkinan 2, kurang vitamin atau wuduna tidak masuk ke hidung. Kurang vitamin juga bisa jadi. Itu apa, wudunya tidak sempurna. Kalau air kena ke hidung, insya Allah tidak akan ngantuk. Walaupun kita dalam keadaan letih atau lelah, tapi kalau wudunya betul nyampe ke hidung sang begitu, itu tidak akan ngantuk. Tapi kalau tidak kena air itu tidak. Itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan masukkan air ke dalam hidung meskipun bukan rukun wudu, tapi itu ditekankan oleh Nabi SAW, jangan ditinggalkan. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nikmat terbesar orang itu setelah keimanan adalah kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Saat kamu sehat, kamu pakai untuk apa? Saat kamu sehat dipakai untuk apa? Di dalam hadis yang panjang juga Rasulullah mengingatkan, tidak akan bergeser kaki seorang manusia
di persidangan Allah Ta'ala di padang mahsyar sampai ditanya 4 hal. Lan tazila qadamu abdin hatta yus'alan arba, sampai ditanya 4 hal. Di antara 4 hal ini adalah usia, kesehatan, harta, dan juga usia, kesehatan, harta, dan satu lagi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Umur, kesehatan, harta, satu lagi apa? Masa muda. Masa muda. Dikamanakeun masa muda. Pakai nguseu 40 tahun atau bagaimana? Atau dipakai hura-hura, dipakai poya-poya. Nah, kalau memang itu yang dilakukan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha terus-terusan menerima taubat, tidak pernah henti. Allah bentangkan tangannya menerima orang-orang yang bertaubat. Jika kita berjalan, Allah berlari. Jika kita sejengkal, Allah sehasta. Jika kita sedepa, Allah semeter menuju kita. Allah lebih cepat kepada hambanya yang bertobat daripada kita menuju Allah. Maka kalau kita bertobat hari ini, Allah akan perbaiki masa lalu kita dan akan memperbaiki masa depan kita. Tapi kalau kita tidak bertobat hari ini, Allah tidak akan menghapus dosa masa lalu dan tidak akan memperbaiki yang akan datang. Idza tubtal an, kalau kita bertobat hari ini, Allah akan perbaiki masa depan kita dan Allah akan hapus masa lalu kita. Tapi kalau kita tidak bertobat hari ini, Allah tidak akan hapus dosa masa lalu dan tidak akan memperbaiki masa depan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang yang beriman dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi begitu ya. Ada pintu sabar. Kalau pintu syukur ada? Enggak ada. Tidak ada. Karena orang bersabar pasti bersyukur. Oh, gitu. Orang bersabar pasti bersyukur. Sabar syukur itu kan 2 sayap yang tidak mungkin terpisah. Orang sabar pasti syukur. Gitu. Sabar dan syukur itu satu sayap yang tidak bisa dipisah. 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Orang sabar pasti syukur. Jadi tidak disebut syukurnya, ya, jadi sabarnya yang disebut. Jadi amal ibadah yang pertama kali diperiksa itu sholat. Kalau nikmat pertama kali dihisab itu adalah kesehatan. Kesehatan digunakan untuk apa? Apakah untuk maksiat kepada Allah atau untuk ketaatan kepada Allah SWT. Wala taqata'u, jangan kalian putuskan silaturahim antar kalian. Wala tadabaru, jangan saling menjauh, saling pundung. Kalau ahli masjid pundung, nah itu bahaya. Pundung fisabilillah bahaya itu. Pundung fisabilillah itu bahaya. Wala tahasadu, jangan saling iri dengki. Jangan saling iri dengki. Ya. Kalau urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Kalau urusan ibadah kita melihat ke atas. Kenapa? Karena kalau kita urusan dunia melihat ke bawah akan timbul syukur. Tapi kalau melihat ke atas akan timbul dengki. Atau motivasi bisa jadi, tapi banyaknya dengki. Namun urusan ibadah kita harus melihat ke atas. Ilmu, ibadah itu melihatnya ke atas. Orang lebih dari kita. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih kurang dari kita, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat yang luar biasa, Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan wasiat kepada kita. Belilah akhiratmu dengan duniamu, kau akan dapat untung dua-duanya. Jangan kau beli duniamu dengan menjual akhiratmu, kau akan rugi dua-duanya. Lihatlah ke atas jika kau melihat ahli ibadah, lihatlah ke bawah jika kau melihat ahli dunia. Itu luar biasa pesan beliau ya. Bi dunia kali akhiratika tarbah kilahuma. Wala tabi akhirataka li dunyaka tahsar kilahima. Unzur ila man fawqaka fi umuri al-ibadah wanzur ila man tahtaka dunaka fi umuri ad-dunya. Maka hidup akan tenang. Itu pesan Rasulullah SAW. Jangan kalian saling berhasad, saling iri dengki, karena Bani Israel dulu hancur gara-gara saling iri dengki. Iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian iri dengki, karena hasad itu menghapus kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Cepat. Wa ahlaka man kana qablakum, binasanya Bani Israel dulu karena saling dengki, akhirnya saling berantem, saling bermusuhan, saling tidak akrab, akhirnya lemahlah masyarakat mereka. Jadi ini
wasiat Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan saling marah, jangan saling dengki, jangan saling menjauh, jangan saling memutus silaturahim. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dalam suasana silaturahim. Wabil khusus ahlul masjid Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Kita bersaudara di dunia untuk kita bersaudara nanti di surga. Karena di surga itu kita saling berkumpul. Kalau kita ditanya apa sih kerjaan ahli surga, kegiatannya apa? Kegiatan ahli surga, 1 shopping, 2 ngobrol nongkrong. Cuman itu kerjaannya. Ya ngopi, kita ngumpul gitu. Ngopi. Apa dalilnya? Saya baca ini. Ikhwanan ala surim mutaqabid. Ahli surga itu saling ngobrol ngalingkar berhadap-hadapan di kursi-kursi dipan-dipan emas dan berlian. Ngopi. Jadi kalau ditanya apa kegiatan ahli surga, nongkrong. Nongkrong. Ikhwanan saling dalam suasana persaudaraan. Mutaqabilin saling akrab berhadap-hadapan. Tos teu aya salat, Pak. Di surga mah teu aya salat. Moal aya nu adan deui, moal aya nu adan, moal aya. Moal aya nu ha'a salatu khairum minan naum moal aya. Moal aya puasa Ramadan, sahur moal aya. Nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat di surga enggak ada. Apalagi nyari ma'isyah, nyari kasab di surga enggak ada nyari kasab. Kasab disediakan. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Insan diceritakan ahli surga itu saking mudahnya menggapai buah-buahan, nu tidur bisa ngambil buah, nu nangtung bisa ngambil buah, nu diuk bisa ngambil buah. Teu kabayang ku urang mah. Nu tidur tinggal ngambil am, nu duduk tinggal ngambil am, kemudian nu berdiri tinggal ngambil am. Ada air mengalir tanpa aliran sokuma, mimain maskub, air ngalir tanpa jalur sokuma. Teu kabayang ku urang mah. Itu surga. Nabi menggambarkan surga itu kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit. Kalian muda terus, tidak pernah tua. Kalian nikmat terus, tidak pernah sengsara. Kalian hidup terus, tidak pernah mati. Surga. Nah, maka karena ahli surga itu kerjaannya nongkrong, latihan ti ayeuna nongkrong, Pak. Jadi itu silaturahim tapi niatnya. Silaturahim niatnya gitu. Saling bercakap, saling ngobrol silaturahim, bahas ilmu, ngaji ilmu dalam suasana yang yang sederhana, yang hangat, yang ringan begitu. Silaturahim. Karena kita nanti ngumpul lagi kayak gitu di sana. Gitu. Lalu di surga itu ada dalam kitab I'anatul Talibin, kita di pesantren ngaji itu. Kata beliau, tujuan nikah itu 3. Tujuan nikah itu 3. 1, neruskan keturunan, ya. Yang kedua adalah melampiaskan air yang panas, air mani maksudnya keluar. Yang ketiga, memperoleh kenikmatan yang sempurna. Karena orgasme itu puncak kenikmatan di dunia. Nah, di surga itu yang tersisa 1, yaitu kenikmatan tiada tara. Nomor 3. Yang 2-nya itu dihilangkan di surga. Tidak ada berketurunan dan tidak ada melampiaskan air. Berarti di surga itu tidak ada sperma dan tidak ada keturunan. Karena tidak diperlukan. Buat apa di surga yang begitu? Tidak ada buang air, tidak ada buang sperma, tetapi kelezatannya tiada tara. Teu kabayang dewe tak urang. Teu kabayang. Pengikut sabarlah antos saja di surga. Kan kita mah sekarang betul dengan pasangan tuh memperoleh kenikmatan, tapi kan aya ripuhna kudu mandi. Kudu segala rupa harus bebersih air yang keluarnya, harus apalagi nanti ada keturunan harus kita nafkahi kan gitu. Di dunia, di surga mah itu tidak ada, hanya ada kenikmatannya saja. Toh kumaha kieu pentah. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, kerjaan ahli surga itu apa? Shopping. Inna fil jannati suqan, di surga itu ada pasar. Kalian itu bertemu di situ dengan orang terdahulu, dengan orang yang akan datang. Kita bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan para aulia, bertemu dengan para solihin, bertemu dengan para nabi. Itu di pasar, pasar surga. Dan itu seminggu sekali hari Kamis. Maka surga teh pasar Kamis ente.
Ya. Karena kenikmatan manusia itu termasuk belanja. Termasuk kenikmatan manusia itu belanja. Kalau Kemis touring mah itu ngamalkan hadis Nabi itu kalau safar hari Kemis. Makanya touringnya hari Kamis. Jadi itu gambaran. Sebagaimana kita bersaudara dan bersahabat di surga, itu akan berlanjut kita bersahabat di surga. Sebagaimana kita bersahabat di dunia, di surga akan berlanjut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melanggengkan kita semua dan juga menghimpun kembali kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau Pak Dokter pasti semangatnya itu tiap hari kita merawanin 100 bidadari. 100 bidadari. Nah, gitu. 100 bidadari. Dalam riwayat Ibnu Abbas kita akan setiap hari itu menggauli 100 bidadari. Subhanallah ya. Kenikmatan yang jelas. Yang jelas kenikmatan tidak tara. Tanpa ejakulasi dan tanpa berketurunan. Tapi nikmatnya paripurna. Dan moal kabayang kurang bakal kumaha gitu. Moal kabayang. Selama ini kan visual gambaran kita itu kalau nikmat pasti ejakulasi. Nah, di sana itu nikmatnya tanpa ada cairan yang keluar dan tanpa ada keturunan yang harus kita pikirkan. Dia tidak ada. Kalau kita ingin keturunan jelig, ada anak-anak surga. Wildanu mukhalladun, anak-anak yang berlari-lari di surga, memanjakan mata kita, main di taman-taman memanjakan kita. Anak-anak kecil yang lucu di surga sudah ada. Tidak perlu ada yang hamil, tidak perlu ada yang bersalin, tidak perlu ada yang repot-repot nyisuhan eta kain-kain lahiran. Nah gitu. Dari surga. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kesimpulannya surga itu kata Nabi mala ainun ra'at, tidak pernah terbayang oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Luar biasa ya. Maka kita berdoa kepada Allah setiap salat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Itu tujuannya minta surga. Tujuannya minta surga. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka itu semua mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya nomor 725. Hadis ini melarang kita berdoa minta sabar. Nggak boleh doa minta sabar, Pak. Karena doa minta kesabaran sama dengan doa minta musibah. Doa minta sabar sama dengan doa minta musibah. Kalau doa minta aja kekuatan. Ya Allah berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Jangan minta kesabaran. Kalau minta kesabaran itu sama artinya minta musibah. Saya bacakan hadisnya. An Mu'adz bin Jabal ya. Qala marra Nabi alaihi salatu wasallam ala rajulin yaqul Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Qala hal tadri ma tamamun ni'mah? Qala tamamun ni'mah dukhul jannah wal fawzu minan nar. Summa marra ala rajulin yaqul Allahumma inni as'aluka sabra. Qala qad sa'alta rabbakal bala fas'alhul afiyah. Oh, dilarang sama Nabi. Wa marra ala rajulin yaqul ya dzal jalali wal ikram. Qala sal. Nabi itu pernah lewat kepada orang-orang yang sering berdoa. Ini menandakan bahwa doa itu dikencangkan juga boleh. Doa itu tidak mesti ngabalem, tidak mesti hanya di hati, diucapkan juga. Buktinya Pak, Nabi mendengar doa sahabat-sahabatnya. Nabi mendengar doa sahabat-sahabat. Bahkan kalau nanti ada imam mimpin zikir pada sholat tidak apa-apa. Itu dicontohkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Sahih Bukhari itu. Kalau ada nanti yang mimpin silakan. Ya reang, jadi ada zikir, ada syiar gitu, ada. Bahkan doa-doa sahabat Nabi mendengar nih. Yang pertama, marra ala rajulin, Nabi lewat ke orang yang lagi doa. Doanya gini, ya Allah berikan aku nikmat yang paling sempurna. Tamamu nikmah. Kata Nabi, lagi berdoa tuh orang itu, ya Allah berikan aku kenikmatan yang paling sempurna. Nabi kan mendengar, mana apa tuh kenikmatan sempurna apa? Ditanya gitu kan, berdoa tuh ditanya, tahu nggak kamu? Jawab orang itu, masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Nabi lewat, berarti itu benar jawabannya gitu. Lalu lewat lagi kepada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah aku minta kesabaran. Sama Nabi tegur, hei kamu minta musibah kalau gitu caranya. Ganti doanya, Allahumma inni as'alukal afiyah.
Ganti, ya Allah aku mohon kepadamu afiat dan kesehatan. Nah gitu. Jadi doa itu jangan minta kesabaran, tapi minta sehat walafiat. Minta kekuatan, minta afiat, minta afwa, minta muafat, minta kekuatan, ya. Jangan minta kesabaran. Karena kata Nabi, kalau kamu minta kesabaran sama dengan kamu minta bala, minta musibah kepada Allah. Kan jarang yang tahu kayak gini. Ya Allah berikan kami kesabaran. Kadang kita ke teman kita, misalkan ada yang musibah, kami mohonkan supaya engkau dapat kesabaran. Jangan doa begitu. Itu sama dengan ngedoakan dapat musibah. Minta kekuatan. Jadi minta sabar sama dengan minta musibah. Gitu kan. Ya Allah berikan aku kesabaran. Tapi sarwajeng berikan aku musibah nanti aku sabar, kan begitu. Gitu kan maknanya kan gitu. Maka dilarang oleh Nabi. Kalau itu ya Allah berikan tanamkan rasa ikhlas kepada kami semua. Itu sama dengan minta kekuatan sebenarnya. Itu kan minta kekuatan. Minta kekuatan manakala ada musibah. Bukan minta kesabaran. Gitu. Jadi dalam hadis ini qad sa'alta rabbakal bala. Nah, kamu telah meminta bala kepada Tuhanmu. Kamu telah meminta musibah kepada Tuhanmu. Jadi mintalah kekuatan. Minta doa ikhlas itu sama dengan minta doa kuat, biar hati kita kuat. Ya, redaksinya tuh jangan minta kesabaran, tapi minta kuat. Minta kuat, minta ajeg, wasabit, minta sabat, minta apa sabat itu? Keteguhan. Mintalah keteguhan, mintalah azam, mintalah kekuatan, mintalah ketegaran dalam menerima semua ketentuan Allah. Tapi jangan minta kesabaran. Begitu kata Rasulullah SAW. Begitu kata Rasulullah SAW. Kalau idza sa'alta fas'alillah, mintalah kesehatan, minta afiat, minta dijauhkan dari bala. Gitu. Wa huwa ala rajulin yaqul. Lalu beliau lewat lagi kepada seorang berdoa, doa nate muji-muji Allah terus, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali. Mun pas bagian eta Nabi lewat itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, nah setelah kamu doa ya dzal jalali wal ikram, bacalah doanya. Ini nandakan bahwa Asmaul Husna itu adalah sebaik-baik tawasul kita kepada Allah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga doanya orang soleh, itu tawasul terbaik itu. Yang keempat amal soleh yang kita ikhlas karena Allah. Berdasarkan hadis Nabi, itulah tawasul terbaik. Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Walillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Berdoalah dengan itu. Ini berarti tawasul terbaik itu Asmaul Husna. Atas perintah Allah langsung tanpa tafsiran. Itu teksnya begitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, pakai untuk doa. Yang kedua salawat, berdasarkan hadis, setiap doa yang tidak dihantar dengan salawat fahuwa mardud, balik deui kana doana. Setiap doa yang tidak dihantar dengan salawat mardudun, tertolak. Lawan dari makbul itu mardud, lawan dari qabul itu mardud. Ditolak. Jadi amal teh aya nu makbul, Pak, aya nu mardud. Kade. Doa kita jangan sampai mardud gara-gara tidak membaca sholawat. Maka SOP doa itu satu, SOP-nya doa itu satu, puji-puji Allah dulu tuh dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Ahad, ya Somad, ya Fatah, ya Wahhab, dan seterusnya. Baru setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru setelah itu keinginan kita, sebutkan apa yang kita mau. Tutup lagi dengan sholawat. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sempurnanya doa begitu. Tata caranya, urutannya. Asmaul Husna, salawat, baca doa yang kita inginkan, tutup lagi dengan salawat. Tapi salawatnya umum. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz atuh teu hafal eta urutan eta, ya ngapalkeun wae anak kumaha deui. Protapna gitu. Ngapalkeun tidak ada cara. Kalau nyari keringanan itu sekira-kira yang bisa dilakukan mending belajar gitu. Contoh ada yang bilang, "Ustaz, saya tidak bisa menghafal Sayyidul Istighfar." Hafalkeun. Sayyidul Istighfar hafalkan. Karena kata Nabi, yang baca Sayyidul Istighfar di siang hari lalu mati di siang hari itu dijamin garansi surga. Kata Nabi, yadkhul jannah, dakhalal jannah, hiji nu kadua diharamkan neraka. Jadi sudah dijamin surga, diharamkan neraka. Berarti kan garansinya dua itu.
Yang kedua, asyhadul istighfar kalau dibaca malam hari lalu mati di malam hari itu, kata Nabi, dia digaransi surga dan jauhkan dari neraka. Nah, sekarang ada yang bertanya, aduh ngapalkeunna susah asyhadul istighfar. Wayahna. Wayahna dan tidak terlalu panjang-panjang amat. Panjang keneh UUD 45. Ya kalau kita baca, tapi hafal kita dulu di SD kan? Hafal. Saya dulu pembaca UUD terbaik kecamatan dulu. Dulu terbaik. Bahkan di Talar Pak tidak pakai teks itu. Kan ada lomba upacara di SD dulu ya. Lomba upacara antar SD yang baca undang-undang itu saya itu. Tanpa teks ditalar langsung gitu. Nah, itu aja hafal, masa saya sifat tidak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di dalamnya ada pengakuan nikmat, di dalamnya ada pengakuan dosa, di dalamnya ada pengakuan kerendahan bahwa kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah, di dalamnya ada permohonan ampun. Udah, saya tulis paten. Atau tidak hafal dibaca, betul. Buka HP kan sekarang Mr. Google itu, Syekhul Google kan tuh paten itu kan baca. Lama-lama dibaca terus hafal. Kayak Yasin dibaca terus tuh hafal. Atau tulis di kertas, setiap doa taruh, setiap pagi taruh, malam taruh. 2 kali saya tulis istighfar tuh sehari semalam. Pagi untuk menjaga siang, malam untuk menjaga malam hari gitu. Baca setelah nanti kita ini kajian baca, lalu nanti setelah maghrib dibaca lagi Sayyidul Istighfar, baca di HP nggak apa. Itu menggaransi kita surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin hadis nomor 2 ya yang kita baca hari ini, bahwa kenikmatan sempurna atau kenikmatan paripurna itu adalah masuk surga dan jauhkan dari neraka. Adapun doa, yang poin keduanya, doa itu kita dilarang minta kesabaran, tapi mintalah kekuatan dan mintalah ketegaran, keteguhan dan keafiatan, ya, kekuatan untuk menghadapi berbagai macam situasi. Kemudian gimana? Ada kesan kalau kita dapat musibah ataupun celaka, Ya. kita bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Yang kedua, ketika dapat musibah itu kita membaca alhamdulillah. Betul nggak? Ada ayatnya itu. Wa qulil hamdulillah. Katakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kondisi. Ya. Katakan alhamdulillah dalam segala situasi. Wa qulil hamdulillah. Kenapa? Karena itu semua berasal dari Allah. Segala itu adalah milik Allah dan kembali pada Allah. Wa qulil hamdulillah. Yang baru ngamalkan itu orang-orang Palestina. Yang baru ngamalkan itu orang-orang Palestina. Mereka tuh mengajarkan kepada anak mereka apapun yang terjadi, qulil hamdulillah. Ngutip ayat, wa qulil hamdulillah. Katakan apapun kondisinya, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Baru setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, alhamdulillahnya alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allah mah terpuji terus, kondisional wae ge tak gitu. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, tambahin lafaznya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Tak itu diajak oleh Nabi SAW. Pokoknya kita mendapati hari ini kurang baik, kurang beruntung, kurang sukses, kurang lancar, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, ditambahin alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Ala kulli halin wa ni'matin. Itu ajaran Rasulullah SAW. Kalau boleh dikata sikap seorang muslim ketika dia bersyukur atas ketidaksenangan dan bersyukur atas kesenangan. Kalau kesenangan tambah nikmatin, kalau ketidaksenangan cukup alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi. Kalau suasananya senang, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Jadi subhanallah ya, Rasul itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini selalu tenang hati kita itu. Apapun situasinya selalu tenang.
Nah, ini satu lagi mungkin karena berikutnya itu tema lain, tapi sebenarnya penting juga itu. Abbas itu kan pamannya Nabi ya. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Nabi. Ahli bait. Ahli bait itu kan definisinya seluruh keluarga Bani Hashim, seluruh keluarga Bani Muthalib itu ahli bait. Maka mereka ini keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib kan tidak boleh menerima sedekah, apalagi zakat. Tidak boleh menerima ahli baitnya. Yang boleh itu hadiah saja. Jadi ketika memberi ahli bait sebutkan ini hadiah. Jangan tidak menyebutkan. Rasul pun kalau dapat kiriman ditanya dulu, hadiatun hiya am hadiah Rasulullah. Ini hadiah atau sedekah? Sedekah saya tidak menerima. Para nabi dan keturunannya tidak menerima sedekah. Sorry bro, bawa deh gitu. Tapi ketika ditanya, oh ini hadiah ya Rasul, diambil. Ada hadiah dari Raja Bahrain yang banyak itu kan. Ada hadiah dari Abdullah bin diterima. Kalau hadiah diterima, karena hadiah dengan sedekah bedanya. Kalau sedekah itu ada kesan belas kasih, dan Nabi tidak mau dikasihani. Seolah-olah itu upah dakwah, Nabi nggak mau. Gitu. Tapi kalau hadiah itu kesannya adalah apa? Istilahnya penghargaan, apresiasi. Ada bahasa kerennya itu apa ya? Bukan, pokoknya hadiah itu lebih kepada prinsip gitu, kepada persahabatan yang itu gitu. Maka oleh Nabi diterima hadiah dari Raja Bahrain, Raja Mesir diterima. Tapi kalau sedekah tidak. Nah, tapi kan orang mah lain ahli bait masalan mah. Kalem bae urang mah. Urang mah kalem bae. Daal bukan ahli bait. Ini mah khusus ahli bait, mereka tidak menerima. Itu seperti itu. Nah, Abbas ini paman beliau sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Rasul kepada ponakannya. Wahai Rasulullah, nah ini adab ahli bait. Bahkan kalaupun Rasul itu ponakan tapi manggilnya ya Rasulullah. Hamzah manggil ke Rasul ya Rasulullah, tidak nama orang walaupun dia lebih bawah kan alo kan. Walaupun paman manggil alona tuh ya Rasulullah. Itu adab. Karena kita tidak boleh manggil nama Muhammad. La tad'u, kata Allah Ta'ala, jangan kalian panggil Rasul kalian dengan sebutan namanya. Panggillah dengan Rasulullah. Dengan gelarnya Rasulullah. Jangan panggil dengan namanya. Itu larangan Allah. Berarti haram. Haram manggil nama itu dengan nama saja. Kecuali dalam rangka menyebutkan dalil. Contoh, kita kan baca ayat Muhammadur Rasulullah dalam Quran ya. Itu kan kita sedang membaca ayat atau sedang membaca hadis dalil ya. Waladhi nafsu Muhammad jelas. Tapi kalau dalam kata panggil tidak boleh nama Muhammad. Janganlah kalian panggil Nabi Muhammad dengan sebutan namanya, tapi panggillah dengan gelaran terhormatnya, ya Rasulullah. Abbas pun sama manggil ponakannya, ya Rasulullah. Ajari aku doa yang aku baca terus-terusan tiap waktu. Maka kata Rasulullah, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Beliau pun memanggil dengan yang setimpal, wahai pamannya Rasulullah. Jadi Abbasnya manggil ke beliau itu walaupun ponakan ya Rasulullah, Rasul pun manggil ke pamannya, wahai paman Rasulullah. Jadi membalikan gelarnya itu, saling menghormati, luar biasa. Mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi mengajarkan doa kepada Abbas, ya wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, kalau kamu mau doa, saya ajarkan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Afiat itu sudah jadi bahasa kita, afiat kan. Nah, kalau kita baca doa itu terus, insya Allah Allah akan jaga afiat kita dari kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Allah akan jaga kita dengan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, dari kesehatan duniawi dan kesehatan ukhrawi. Ya, kalau kita baca doa ini terus, Allah akan berikan tadi kesehatan ukhrawi dan kesehatan duniawi. Boleh ditulis doanya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan
dapat menjadi tambahan pengetahuan di pagi ini, agar kita dapat termotivasi, karena ilmu itu kalau disebut bermanfaat jika memotivasi amal. Kalau ilmu memotivasi ibadah kita, ilmu memotivasi amal kita, itu ilmu bermanfaat. Karena kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tanda manfaatnya ilmu adalah manakala memotivasi kita untuk beramal. Hanallahu wa ajma'in wa barakallahu fikum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Satu aja pengumuman, besok kita libur dulu karena saya ada acara imtihan atau kenaikan kelas dalam bidang Quran ya, di sekolah anak saya, menghadiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.